Orang ini bisa ngasilin $10.000 atau 150 juta dari bikin konten musik di TikTok. Lo pasti udah familiar banget sama lagunya. Ini dia lagunya. Gue akan bedah isi kepala dan perjalanan orang ini bisa mencapai hal tersebut biar lu juga bisa ngikutin jejaknya dan pakai strategi-strategi yang ada di dalam kepalanya pada podcast kali ini. Let's go! Halo Creators, welcome to Creator Talks. Hari ini gue ngebawain tamu yang super spesial, alumni dari Akademi Kreator juga, dan dia berhasil menghasilkan $10.000 dari bikin lagu di TikTok. Marilah kita sambut Joel Music Box. Wih. Thank you banyak Joel. Yoi bang, thank you banget. Ya. Yoi dong. Gak usah malu-malu gitu dong. Malu-malu, soalnya ada Bang Ogut. Waduh, oke Joel. Jadi gue bawa Joel kesini tuh tujuannya untuk menginspirasi teman-teman di sana yang mau bermusik, yang mau berkarya, dan gue mau nyadarin ke mereka bahwa bikin karya di TikTok atau di sosial media tuh bagus banget. Kenapa? Karena gue pengen orang-orang yang musisi gitu ya, yang punya bakat kayak lu untuk bikin lagu dan lain-lain bisa mendapatkan penghasilan kayak lu. Iya. Kurang lebihnya gitu. Tapi kita mulai dulu untuk perkenalan. Mungkin boleh kenalin dulu sedikit ke kamera sini gitu kan. Oke. Siapa lu ini sebenarnya? Oke, jadi nama gue Joel Christian. Gue umur 24, kelahiran 98 lah gue lah. Habis itu ya pekerjaan gue mainnya adalah composer, music producer. Tapi gue juga menyambi atau side hustle gue content creator di TikTok guys gitu. Oke, nah pertanyaan gue adalah, lu itu jadi musician dulu atau jadi content creator dulu, Jo? Oke, jadi kalau gue itu sebenarnya lebih ke musician dulu. Oke. Jadi memang first step gue nggak langsung konten, gue music dulu. Habis itu gue sempet bikin konten tapi yang ngasal lah, yang gue nggak pikirin apa-apa, hanya egois gue aja gitu. Habis itu gue lupain konten, gue pikir gue nggak ngerti, gue nggak bakal bisa. Gue terus produce waktu kuliah, gue udah mulai kerja di scoring dan lain-lain untuk iklan. Habis itu gue waktu COVID ngeliat lu ya, dan gue pikir kayaknya gue harus melakukan ini nih, social branding gitu, social media branding gitu, personal branding gitu. Ini gue pertanyaan terbesar sih. Lu itu memang dari dulu SD, SMP, SMA-nya sekolah musik. Kan ada tuh sekarang kan SMM ya, sekolah menengah musik kayak gitu. Iya. Atau sebenarnya lu sekolah biasa dan habis itu lu les musik. Kayak lu kemampuan bermusik lu tuh lu dapat dari mana sebenarnya? Oke, jadi kalau untuk musik, gue itu sekolah di les-lesan lah. Jatuhnya sekolah musik tapi bukan pendidikan resmi. Lebih ke les-lesan. Sekolah mah sekolah-sekolah biasa, swasta. Gue SD Katolik, SMP, SMA negeri. Kuliah gue bukan musik. Gue tuh kuliah teknik fisika di Telkom. Gue bukan anak musik sama sekali. Harusnya Gitu lu jadi sih. Einstein ya, teknik fisika. Itu ya? dia. Mengukur relativitas kecepatan cahaya gitu. Tapi ini malah mengukur pitch ya, main musik ya. Iya, mengukur gitu. apa tablatur ya? Iya, itulah pokoknya. Tablatur gitu kan. Jadi lu nggak pernah sekolah musik sama sekali, hanya les. Les, gue pure les. Bahkan mungkin lesnya itu 4 tahun. After that gue explore sendiri. Oke, lu lesnya 4 tahun itu dari nol, benar-benar nggak bisa Dari main sama zero, sekali. dari zero. Lesnya apa? Gue piano dulu. Piano. Nggak ada instrumen lain. Enggak. Gitar ada tapi lebih ke les yang di gereja gitu. Jagoan gitar gua apa lo? Jagoan lu lah. masih kalau gua gitar Tapi ya. kalau chord boleh diadu lah. Oh iya, siap. Tapi Nggak jangan ada. mengalam sih yang di belakang. Itu mah suhu Oke. itu. Oke, jadi lu cuma les doang, Mm-mm. tapi lu bisa berkarir sekarang full time di music. Betul. Dan Bisa. lu nggak ada kerja kantoran sama sekali kan? Nggak ada. Karena gue emang nggak suka. Emang lu nggak suka kerja Nggak kantoran? suka sama kayak lu kan. Oh iya, Itu siap. dia. Oke, jadi lu nggak kerja kantoran sama sekali, lu bisa makan dari musik nih sekarang. Puji Tuhan bisa banget lah. Bisa banget. Bisa ya? banget. Oke. Bisa banget. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah setelah lu lulus si les tersebut, apakah lu langsung meniti karir sebagai musician atau gimana nih ceritanya? Gue pengen tahu. Abis les malah gue tambah struggle sih. Itu lu les lulus kelar semuanya? Berhenti les itu di umur berapa, pas lagi kuliah kah atau SMA? Itu gue berhenti di SMA kelas 2 karena berbagai alasan ya. Satu, waktu itu yang terbesar finansial. Bokap gue kena jantung dan dia udah nggak bisa kerja secara proper lagi kan. Gue sadar diri juga,
Akhirnya dari tempat les itu gue mengundurkan diri, tapi gue masih ada les dibayar nyokap, gue les klasik. Jadi gue tuh kebalik, les pop dulu baru les klasik gitu. Kebalik sih, Kebalik banget. Makanya gue mungkin klasik nggak terlalu kuat, tapi dari klasik itu gue dapet berbagai macam ilmu yang bisa bikin gue sampai kayak sekarang. Habis itu stop itu nggak lama juga, mungkin setengah tahun. Karena gue ngerasa apa banget sih les klasik ya. Walaupun pada akhirnya di umur gue yang sekarang gue lumayan kayak kenapa dulu gue awalnya nggak klasik, tapi penyesalan selalu belakang, dan gue yakin semua itu bisa dipelajarin. Sama sih kayak penyesalan gue kenapa nggak belajar Mandarin. Itu dia. Gue menyesal sekali sih itu. Benar. Oke, jadi lu abis itu kuliah seperti biasa? Kuliah. Oke, jadi lu nggak dari keluarga yang kaya ya? Karena kan mungkin orang ngeliat nih studionya kayak keren gitu, dibayarin orang tua semua, enggak ya? Enggak. Ini hasil gue sama partner gue sih, kita memang passionate in music, kita ada duit, kita invest gear gitu loh. Nggak ada suntikan dari orang tua, nggak ada ya? Dulu banget ada, tapi gue ingat cuma 5 juta. 5 juta ya? Iya. Buat beli apa tuh? Buat beli, nggak 5 juta lah, mungkin sekitar 12. Karena 7 juta laptop. Habis itu 5 juta buat beli speaker, mic, sama headphone. Seingat gue itu. Oke, 12 juta ya. Ada dia dikasih. Tetap ada privilege. Ada privilege dikit Tapi lah ya. nggak segede orang-orang lain yang misalkan langsung ratusan juta dibeliin grand piano, dibeliin upright dan lain-lain. Gue nggak ada di fase itu. Nggak ada ya. Iya. Oke. Akhirnya lu kuliah, lu kuliah fisika, lu kelarin. Lu dapat uang dari situ juga nggak waktu kuliah dan bermusik? Apa lu full kuliah aja? Kan fisika susah tuh. Iya. Jadi waktu itu gue ketemu temen gue. Dia itu yang ngajarin gue scoring lah, namanya Ben. Itu mentor gue dulu. Dia ngajarin gue bener-bener how to produce music. Karena dulu tuh gue nggak bisa produce. Oke, lu cuma main session Main aja lah, musik, itu pun main musiknya nggak benar. Masih kurang banget dulu lah. Masih kurang banget. Habis itu ya diajarin cara produce gimana. Terus gue dikenalin sama dunia scoring. Lu dikenalin sama dunia Iya. scoring. Itu waktu zaman itu lu nggak ada kayak session di resto atau di Enggak. kafe-kafe gitu, nggak ada? Gue nggak pernah diajak, dan gue nggak ada link ke situ. Oke. Oh, itu butuh link ya? Butuh link dong. Lu butuh link, lu butuh temen-temen. Dan gue anaknya introvert banget ya, introvert. Jadi bukannya ansos, tapi gue gampang capek kalau ketemu orang. Dulu, sekarang masih, tapi mungkin bisa lebih gue kontrol. Gitu sih. Ketemu banyak orang gue nggak bisa, akhirnya gue ngedokem di rumah. Gue ngedokem di kos, bukan di rumah, sorry. Dulu di asrama. Oke. Di asrama, ya udah gue ngapain? Ya udah gue belajar produce. Oke. Habis itu mulai sama dia dikenalin dunia scoring. Dulu gue inget job pertama gue tuh semester 4. Gue bikin sound FX buat jingle brand tertentu lah, adalah gitu loh. Itu berarti dari link ya, network? Dari link, dari si band ini temen gue gitu loh. Lu bisa kenal sama Ben karena pertemanan di kuliah? Enggak, karena ada temen gue, temennya dia kenalin gue ke dia. Tapi statusnya waktu itu gue kliennya dia. Jadi gue punya band rohani. Gue pengen bikin lagu, gue sama dia gitu loh. Oke. Gitu. Dia Itu tuh, first dia step tuh gue. recording studio gitu ya? Dia recording, dia TVC composer, dia emang buat iklan. Oke. Gue belajar banyak sih dari dia, jujur. Oke, berarti di sini lu yang nonton perlu banget yang namanya community sih. Betul banget. Iya kan? Community perlu banget sih, guys. Karena buat link dan lain-lain akhirnya kayak lu juga kan akhirnya ketemu sama komunitas Iya. dari gereja, terus abis itu pengen record lagu, akhirnya ketemu sama si band tersebut kan. Betul. Itu bukan gereja, jadi kayak ada band rohani tapi kayak nggak di gereja gitulah, adalah. Kayak pelayanan gitu ya. Pertemanan aja lah, band pertemanan. pertemanan aja, punya band rohani, lalu kita bikin mau bikin lagu nih ya sama dia gitu. Oke, I see. Nah, abis itu ketemu band, lu scoring, itu udah mulai dapetin penghasilan tuh? Udah. Kenapa sih band bisa ngajakin lu untuk bikin scoring tersebut? Karena satu lagi, baliknya lihat attitude sih bang. Oke. Orang ini mau growth atau enggak menurut gue. Oke. Jadi ya mungkin dia ngelihat gue, wah nih orang cocok kerja sama gue, mau growth, mau belajar terus, dikejar ya. Jadi misalkan dulu ya gue masih belum bisa apa-apa, sekarang mah bisa dikit-dikit lah ya. Dulu masih belum bisa apa-apa, ya benar-benar dia punya bear-nya segini, gue kejar, mau nggak mau. Oke. Itu lagi kuliah, dan kuliah gue teknik fisika, full of mathematics. Itu gila sih. Dan pulangnya gue langsung otak kanan.
Setiap hari, every day. Itu gila sih. Gitu sih. Itu gila sih. Nah, lu nggak ada ngomong apa sama band kayak ajak-ajak gue dong gitu, itu nggak ada? Ada, tapi gue lebih percaya tentang value. Lu ngomong, lu gimana ceritanya? Maksudnya buat yang nonton di sini kan kayak kalau misalnya lu ketemu sama orang penting gitu, akhirnya lu approach ke dia. Iya. Kalimat apa yang lu ucapkan sehingga dia tuh mau ngajak lu gitu? Kalau gue sih nggak usah kebanyakan ngomong ya. Lu jadi orang apa adanya aja. Lah harus jadi orang yang pure. Jangan nge-fake, jangan ngejilat-jilat orang, nggak usah lah. Tunjukin aja value lu kalau lu memang bisa. Kalau lu emang bisa, lu pasti bakal dipakai gitu loh. Nah, pertanyaan gue gini, kan di luar sana banyak juga orang yang punya value. Iya. Tapi dia nggak punya ibarat kata selling skill atau negotiation skill atau marketing skill sehingga orang itu tertarik sama dirinya dia. Oke, Karena even lu punya value juga, lu tetap harus tunjukin ke orang value lu dan juga kayak ibarat kata ngomong sama orang tuh ajak-ajak gue dong kalau ada kayak gini. Nah, ada nggak tuh yang lu omongin gitu ke si band itu? Apa lu main bener aja terus si bandnya nyamperin lo gitu? Kalau awalnya karena kita masih kerja sama orang ya cukup main yang bener aja sama itu tadi. Berbeda halnya kalau lu udah mulai memasuki, wah gue udah pengen bikin bisnis di musik nih, itu mungkin baru lu butuh skill yang tadi. Tapi nggak ada salahnya lu build juga dari sekarang. Oke. Jadinya kalau gue kan dulu salahnya adalah ya gue main doang bisa ngejar, tapi gue nggak bisa ngomong gitu loh. Oke. Jadi itu band ke lu nggak ngomong kayak band ajakin gue ini Enggak sih. dia yang approach lu sendiri. Iya, karena dia lihat dia tuh sempet ada lagu yang gue bikin dan dia kaget kok bisa nih anak bisa ngeflip sampai kayak gitu loh. Itu lagu yang mau direkam itu? Iya gitu loh, jadi kayak gue bikin lagu rock tapi dropnya tuh kayak EDM apa gitu, gue lupa deh. Kayak nggak masuk akal sebenarnya bisa bikin kayak gitu. Nah dia demen sama itu. Oke, gue nangkep. Jadi lu itu jadi kayak komposernya untuk band tersebut. Terus ada chord yang bagus atau ada aransemen yang bagus. Si bandnya akhirnya tertarik, ini siapa yang bikin gitu. Iya, nah itu jatuhnya lagu yang lagi gue rekam. Lagu band gue gitu loh. Oke, nah terus lu bilang ini gue yang aransemen gitu. Iya. Nah dia akhirnya tertarik sama lu. Tertarik, ya udah habis itu kerjasama sampai 2022 kemarin. Sampai 2022. Iya. Oke. Berarti dari lu semester 4 lu udah bisa menghasilkan dari musik lewat scoring tersebut. Iya. Gede gak sih itu? Ya mungkin sekarang kalau dibilang kecil ya. Tapi dulu sih gede ya. Lu bikin sound effect 1 juta tuh lumayan, Bang. Sound effect 1 juta buat berapa menit? 6 menit itu paling sehari kelar. Oh iya. Iya. Sound effect tuh maksudnya Kayak ada pesawat tempur tuh ada tembak-tembak gitu. Oh gitu. Iya kayak gitu. Anjir itu bikinnya pakai keyboard itu. Gue ada sound design, ada ngambil library sample juga sih. Bukannya itu kayak lu langganan Envato bisa langsung masukin suara pesawat tempur gitu? Nah dulu kan aku aja nggak punya duit, Bang. Oh, oke. Nggak punya kartu kredit. Oke. Nah, berarti kalau yang bikinnya sound design gitu, Envato itu nyari-nyari vendor-vendor sound design masukin ke situ ya? Bisa jadi. Gue kurang tahu skema bisnisnya gimana sih kalau Envato. Tapi kayak lu gitu, ibarat kata ya kliennya adalah ya platform-platform yang ngumpulin sound-sound design gitu, ada suara orang teriak kah, atau suara space adventure Ya kalau gitu gue lebih ke kebutuhan klien sih sebenarnya waktu itu, Bang. Oke. Kebutuhan klien, bantu dia gitu loh. Oke, jadi gue bisa, kalau lo sound design gue bisa ngomong, tolong bikinin gua suara angin berpasir, lo bisa bikin Bisa, gitu ya? bisa. Oke. Nah, dari itu kan semester 4 tuh 2000 berapa? 2019, 18, 19 gue lupa deh. 18, 19 ya? 18, 19 gue lupa. Nah, terus akhirnya lo memutuskan untuk ngonten tuh gara-gara apa? Gara-gara gue bingung, kok gue nge-stuck di sini-sini aja ya. Loh, kan udah dapetin penghasilan lumayan, Pak. Tapi kan gue mikir, yakin lo bisa bisa hidup dengan segini dan sampai kapan mau bergantung sama orang? Oke. Gitu. Waktu itu lo bergantung sama band Iya. gitu ya? Dan gue maksudnya ngerasa kayak nggak bisa gini terus karena mau sampai kapan gitu loh. Oke. Gue harus bisa berdikari sendiri gitu loh. Terus kenapa kepikirannya, oh gue harus bangun personal brand di sosmed? Gue lihat beberapa influencer musik sih waktu itu, Bang. Dan gue lihat wah keren juga ya ternyata bisa kayak gini gitu ya. Tapi waktu itu gue belum mikir duit sama sekali. Oke. Itu di 2020. Terus gue lihat lu. Dan gue sempet nanya kan, musik bisa nggak nih kalau lu, Bang gitu loh. Gue lupa. Gitu. Jawabannya apa ya? Kayak bisa dicoba dulu atau gimana gue lupa deh.
Kayaknya bisa dicoba Tapi dulu ya. intinya gue jadi tertarik gitu. Oke. Gitu sih bang. Jadi lu ngelihat influencer musik yang bermusik menggunakan sosmed, punya followers banyak gitu. Iya, Terus lu baru pertama kali tuh ngerasanya kayak, ih keren nih. keren. Lu pengen kerennya dulu lah kasarnya gitu. Pengen kerennya dulu. Belum mikir cuan. Pengen famous lah. Anak muda siapa sih nggak mau famous? Ada sih temen gua Oh, nggak mau famous sih. siapa? Jangan disebut. Oke, jadi lu akhirnya lu mulai bersosmed. Iya, gue mulai sosmed. Nah, sebelumnya kan lu pernah bilang di tahun 2014 lu sempat bikin konten-konten asal. Itu konten apa yang lu bikin? Ya main-main piano aja kayak orang pada umumnya sih bang. Main-main piano ngasal. Misalkan ada apa ya, lagu yang lagi ngehits ini apa? Lagunya game Monopoly itu atau apa ya? Apa gue lupa nadanya gimana. Line Get Rich tau nggak? Kan ada lagunya tuh kan, gua cover orang pada suka gitu. Kita beda generasi, bro. Iya sih, beda lumayan bang. Oke, lu cover lu post di sosmed tapi nggak rame? Enggak, teman-teman gue aja nggak nge-like-likein. Jadi emang sepi banget dulu. Dan emang ya udah gue cuma ngasal doang. Tapi dalam hati kecil, kenapa sih nggak naik gitu loh, gitu juga. Tapi pertanyaannya, ada orang yang cover lagu itu naik banget gila-gilaan. Ada yang jago juga mainnya tapi nggak naik. Kalau menurut tuh faktor apa yang bikin jadi seperti itu gitu loh? Ada yang naik, ada yang enggak? Karena menurut gue yang naik adalah yang bisa dinikmatin sih. Oh gitu. Iya. Walaupun Mungkin kalau covernya sama, ada iya, yang nggak bisa dinikmatin. ada. Mungkin yang apa ya, yang mainnya ngebut-ngebut. Ya mungkin ada yang suka. Tapi misalkan nih dia ngebut-ngebut ini yang suka 1.000 orang. Tapi kalau yang kayak cover biasa yang suka 1 juta orang, ya algoritma lebih mentingin yang 1 juta orang dong. Karena fresh, bagus buat bisnisnya dia nih. Buat misalkan Instagram, bagus buat bisnis Instagram gitu loh. Jadi di push trafficnya terus gitu loh. Waktu lu 2014 itu yang bikin konten itu yang skillful ngebut-ngebut gitu? Enggak, gue tuh memang dari dulu nggak bisa mainnya kayak gitu. Oke. Gue mainnya, tapi memang gue suka mainnya yang pelan-pelan, yang relaxing gitu sih dari dulu. Oke. Nah, tapi itu tetap nggak naik juga ya? Nggak naik. Kenapa ya bisa gitu? Kalau analisa lo? Analisa gue ya, gue nggak tahu bikin konten buat siapa. Gue hanya buat memenuhi ego diri sendiri. Anjay, gue Gitu. Gitu. Alumni gue banget. Iyalah, betul. Betul. Oke, terus akhirnya lu mulai tertarik untuk bikin konten. Nah, abis itu apa lagi yang lu lakukan ceritanya? Ya gue lakuin, bikin konten IG, gue ikut live lu. Abis itu gue beli kelas dulu kan. Ya, lu beli kelas gue, beli kelas lu. Abis itu ya udah, gue bikin konten terus. Nggak naik tuh. Itu waktu zaman Carousel. Covid ya, iya Carousel ya, zaman Covid. Oke, di situ padahal lu udah mention lu bikin musik yang buat yang orang suka, tapi gue masih kepala batu kan. Yang menurut gue bagus gue upload nih, padahal menurut orang apaan sih, bikin apa nih anak gitu loh. Emang lu upload apa sih waktu itu? Bikin beat gitu. Iya, beat R&B gitu. Oke. Gitu. Abis itu ya udah, terus abis itu gue nyerah, ya udah gue ngapain waktu itu ya? Gue kelarin skripsi dulu waktu itu. 2021. Iya, 2021 gue kelarin skripsi, TA gue dan lain-lain. Bayangin ya, kelarin teknik fisika, pusing banget sih. Iya. Skripsi lu judulnya apa dulu? Apa ya? Gue lupa lagi judulnya. Tapi intinya gini. Jadi kita optimasi absorber biar cost-nya lebih murah dan penyerapannya lebih bagus. Dan itu gue bikinnya bukan simulasi, gue bikinnya pakai programming. Oke, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti guys itu apaan fisika guys. Ya itulah. Itu namanya, itu pakai nama algoritmanya algoritma genetika. Lu bayangin gue nggak pernah belajar algoritma genetika gue bikin cuma 4 hari TA-nya. Anjir. Itu sih bang. Belum ada ChatGPT ya? Belum. Belum ada AI. Terus habis itu lu nyerah tuh di tahun 2021. Nyerah. Lu TA, berarti lu udah gak bikin konten sama sekali? Udah gak bikin, kayak mungkin udah dari 2020 ya. Gue terakhir kali ya. Lu kayak gak worth up nih apa nih gitu ya. Kayak mungkin emang bukan jalan gue kali ya. Mental pesimis. Wajar, itu fase hidup orang. Iyalah. Terus habis itu 2021 kripto. Wih gila, gue cuan banyak banget di situ. Oke. Kan ada duit dari sisa ini kan, yang tadi kerja tadi kan. Yang scoring itu ya. Scoring, gue masukin semua situ. Wah gila. Misalkan modal 500.000 jadi 10 juta gitu. Serius main doge dulu. Main doge koin. Trading doge iya. Oke, terus? Habis itu ya ngevlog.
Tahun 2022 tuh. Iya, Pas 2022. naik banget kan. Iya, kan dia ada sempat yang ngedip dulu kan tuh. Iya, terus naik lagi Iya, sekali di lagi situ tuh. gue ada beli koin lagi, koin micin lagi. Gue beli, wah tuh rekor lagi tuh. Naik lagi kan tuh kan 2 kali Iya, gunung kan tuh. Mungkin modal 200.000, modal gopek jadi cepet 50 juta. Serius lu? Sumpah. Jadi kayak dulu menurut gue cari duit tuh gampang banget. Oke. Gampang banget. Dan secara nggak sadar ternyata itu adalah starting fase penderitaan gue. Penderitaan? Iya. Gimana tuh penderitaannya? Karena tiba-tiba duitnya hilang. Karena gue tamak, gue nggak mau TP. TP Gua- itu take profit. Take profit guys, take profit gitu. Gue memutuskan untuk ini masih bisa naik lagi lah gitu dalam pikiran gue gitu. Nah ternyata enggak, sampai sekarang nyungsep koinnya. Oke. Iya gitu sih. Terus Tapi masih ada value-nya dikit lah, tapi nggak segede dulu gitu loh. oke. Sisa-sisaan lah ya. Sisa-sisaan basian. Gak gue jual lah, siapa tahu bisa naik ntar. Itu sampai kapan? 2022 tuh berarti ya? 2021 November. Kalau yang Kripto. kripto, iya 2021 November kan mulai turun tuh dia tuh. Ya. Nah 2022-nya ya itu gue udah nggak pikirin lagi lah, gue udah stres banget kayak orang gila gue di situ. Duit lo habis semua? Habis. Nol. Terus gue sempet ikut robot trading. Anjing. Terus Tapi duitnya selamat. duitnya selamat. Lu TP Pas cepat. gue ambil duitnya langsung scam dia. Anjing. Gue beliin PC. Oke. Gue beliin PC waktu itu buat modal konten kan. Modal konten sama modal produce dulu. Itu di 2022 ya? Itu 2022 Maret. Terus lu kan berhenti di tahun 2020. 2022 mulai lagi. Iya. Itu 2022 mulainya? Iya. Oke, boleh ceritain nggak tuh? Setelah 2022 lu mulai lagi tuh kayak gimana? Karena memang lu sempat hilang kan? Iya, ini kita mundur ke 2021 sekitar bulan November Desember ya. Jadi gue ada teman-teman yang dari Bandung. Ya. Ya emang sering nongkrong bareng. Sekarang rumahnya di daerah Gerahaya, namanya Ronald. Dia itu mungkin waktu itu tahu potensi gue di musik. Iya. Dia suruh gue bikin konten terus di TikTok. Gue udah pesimis kan, Gua gimana udah coba caranya nih? 2020 Iya, gitu gue kan. udah lama lah, enggak lah gitu lah. Terus waktu itu kan gue lagi belajar data scientist juga. Belajar data scientist. Data scientist. Itu tadinya lu mau switch karir tuh ya? Nggak mau Iya, musik lagi ya? mau data scientist Oke. gitu. Habis itu gue momentumnya kenapa ya tiba-tiba berubah ke musik, karena waktu itu gue diajak temen gue nge-produce ulang lagu dia. Oke. Dan ternyata gue masih secinta itu sama musik. Lu menikmati banget tuh? Gue menikmati proses banget. tersebut. Wah ini nih yang gue cari dari dulu nih. Akhirnya up lah, gue langsung terus sensor ya. Nggak apa-apa. Oke. Gue langsung ikutin saran si Ronald ini. Waktu itu gue belum ada PC. Oh ya, gue belum cerita juga. Jadi dari modal scoring itu gue bisa beli laptop ROG di 2019. Oke. Gue pakai itu buat produce. Ya buat bikin konten gue lakuin terus di TikTok. Awalnya waktu itu gue bikin R&B. Oke. Remix R&B karena wah ini keren banget sih. Ini Menurut keren lu banget ya, sih. ya kan? Masih menurut gue keren. Iya, terus. Masih menurut gue keren. Habis itu tiba-tiba gue kepikiran, lah kan gue juga sering nonton Korea dulu kan. Jadi ya udah gue bikin aja tuh yang drakor karena menurut gue ini kagak ada yang bisa nih kayaknya. Yaudah gue coba bikin deh. Oke. Jadi triggernya itu mungkin di tahun sebelumnya gue pernah bikin tutorial cara main piano kayak Korea, dan tuh viewsnya lumayan 3.000 dulu. Lumayan lah ya. Kalau sekarang mah biasa aja. Dulu 3.000 tuh bagi gue, wah gila gue bisa views 3.000 ya gitu ya. Gitu loh. Gitu sih. Akhirnya ya gue start bikin konten Korea karena itu. Gue bikin kan balik lagi ke 2022. Gue bikin konten R&B. Abis itu biasa aja sih, nggak terlalu naik gimana. Tapi dapat lah waktu itu 100 follower pertama dapat. Wah gue udah bersyukur banget tuh. Terus gue coba-coba ngide bikin konten-konten yang nyeleneh. Nanti lu taruh lah di sini gue kasih linknya. Kayak gini contohnya. Kayak itu lumayan tuh 10.000 view pertama tuh. Konten-konten yang nggak ada hubungannya sama musik ya berarti? Iya, ada musik tapi lebih kayak yang lucu-lucu. Oke, musik yang Iya. bikin lucu-lucu. Gitu. Abis itu ya udah, gue lihat itu potensial, gue gas terus TikTok. Oke. Dan gue nggak sengaja kepikiran waktu itu Indomie seleraku jadi Korea gitu loh. Oh, lu bikin konten Indomie. remix Indomie seleraku Jadi Korean ballad. Korean Iya. ballad, oke. Tapi waktu itu konten tuh nggak naik. Oh gitu. Nggak naik, itu cuman 1.000. Aku bilang wah ini emang udah segini udah bagus lah, 1.000 lah. Iya. Dulu gue mau nyampe 1.000 mati-matian gitu loh. Oke. Terus?
Habis itu start bikin R&B lagi. Terus gue pengen mengeluarkan jiwa scoring gue nih. Oke. Wah nih kayaknya gue harus ngelakuin yang out of the box bener-bener sih nih buat naik. Gue yakin banget tuh pasti naik tuh. Oke. Waktu itu ada video Deddy Corbuzier tentang COVID. Oke. Gue scoring jadi ala-ala iklan gitu. Oke. Itu naik tuh. Naik banget ya. Naik itu lumayan lah 80.000. 80.000. Iya, followers naik jadi 700-an tuh dulu. Oke. Ingat banget gue. Habis itu gue sempat bikin musik intro Korea. Ya udah gue upload aja lah, gue ngasal aja ngupload ya. Tiba-tiba naik banget itu. Naik banget. Di sosmed emang suka gitu ya. Suka gak jelas gitu loh. Yang kita bikin yang ngasal-ngasal tuh tiba-tiba naik. Iya. Gitu ya. Bahkan planning gue tuh konten R&B malah jadi ballad. Oke. Bukan berarti gue gak suka ballad, gue suka ballad juga karena tapi bukan ballad yang sedih, tapi lebih kayak yang relax, sad tapi relax, bukan sad yang cinta-cintaan galau gitu. Gue biasa aja sih kalau main itu. Oke. Kalau musik gue lebih ke relax kan. Abis itu ya konten yang Indomie ini tiba-tiba naik 500k atau 200k sampai berapa gitu. Itu Terakhir sih 500k. Iya. Itu mental ke video lama lo. Deddy Corbuzier sama yang intro Korea tadi. Nah orang tuh lihat yang Indomie tadi stalking. Sampai masuk Volkatif dulu. Oh, sampai masuk Volkatif. Iya. Makin naik lagi. Makin naik gitu. Makin naik lagi. Makin naik. Habis itu ya sempat slowing down lah pastilah. Semuanya nggak mungkin langsung naik. Gua replikasi bikin misalkan Tokopedia into Korea nggak begitu naik. Lumayan lah 80.000 tapi menurut gue enggak sih dengan naik. Ya udah habis itu thinking out of the box lagi. Ya udah gue lihat yang working Korea nih. Oke. Ya udah duplikasi Koreanya tapi ada ide gila lagi. Waktu itu gue bikin lagu The Massive, Cinta Ini Membunuhku, Korean version. Tapi gue masih mainnya ngasal waktu itu. Main piano doang. Itu jelek banget lah pokoknya dulu. Tapi viewsnya 300.000. Gue bingung. Kok bisa tinggi nih? Dan ada yang suruh tambahin strings dong bang. Oke, habis itu gue tambahin strings, piano, recordnya proper pakai metronom. Habis itu gue tunjukin ke adik gue. Terus gue tanya sama adik gue, ini kalau dimasukin adegan drama Korea stabil ini. Terus? Akhirnya ya udah kita cari-cari ketemu adegannya Goblin. Oke. Habis itu gue masukin, gue hilangin tuh musik-musiknya dia, gue tempel. Wah itu gue effort banget lah bikinnya dulu. Oke. Habis itu upload, boom, meledak tiba-tiba. Berapa viewsnya? Itu pertama kali gue dapet 1 juta views. Oke. Itu followers naiknya lumayan sampai belasan ribu kayaknya. Belasan ribu tuh ya? Itu tahun 2023? 2022. Oke. Habis itu gue bikin lagi, gue replikasi lagi, jalan terus sampai akhirnya ada stucknya juga gitu loh. Oke. Ada stucknya juga, ya udah mau nggak mau pikir lagi ide lain. Jadi pas lu stuck itu lu nggak berhenti di situ, tapi lu selalu berpikir apalagi yang harus gue lakukan, apalagi inovasi yang lu lakukan. Gitu. Iya gitu. Emang sih di sosial media banyak orang yang udah nge-stuck dengan pakai cara lama, dia ngomel-ngomel stuck, padahal harusnya dia cari cara baru kan. Nyalain algoritma ya. Iya. Algoritma jelek nih, kadang-kadang gue juga suka kayak gitu. Gitu. Nah terus abis itu boleh langsung cerita ke mana, ke yang lu akhirnya dapat kontrak untuk dibeli musik lu tuh gimana sih ceritanya? Sampai 10.000 euro apa dolar? Dolar. 10.000 dolar berarti 150 juta ya? 150 juta dibonusin 3 juta. 153 juta berarti? Iya. Nah itu gimana ceritanya? Kan lu konten terus habis itu lu bikin konten inovasi dan lain-lain terus-terusan, akhirnya lu dapat kayak gitu tuh gara-gara apa? Coba ceritain. Jadi waktu itu gua kan bikin lagu ya di TikTok. Sebenarnya tuh gua nggak niat bikin lagu itu. Gua cuma ngasal. Gua lagi stres depresi. Karena gua udah punya follower waktu itu 80 ribuan ya. Gua masih gini-gini aja hidup gua ya gitu loh. Jadi follower banyak belum tentu duit kalian banyak guys. Betul. Patut diingat itu. Gitu loh. Gua banyak follower, kok hidup gua gini-gini aja. Income gua bener-bener gila. Hanya cuma bisa 1 juta, 2 juta. Nggak pasti gitu. Sebulan. Okay. Follower 80 ribu. Oke. Wah, gue mulai gak enak sama orang tua gue kan tuh. Kayak memikirkan gimana ya nih? Gimana akhirnya gue simple main aja. Oke. Gue simple main. Apa yang gue rasain gue main. Dan jadilah lagu itu.
Oke, terus? Itu awalnya viewsnya juga mentok 100k. Tiba-tiba gue lihat ini kok yang pakai di videonya banyak ya. Tiba-tiba naik, tiba-tiba 1M, dan udah banyak yang minta. Akhirnya ini ada partner sekaligus mentor gue namanya Jericho. Ya. Dia kan jago ngeliat marketnya ya. Jual upload sih jual kata gue. Dia kan ngerti kan cara upload ke digital platform kan. Ya. Di si Bang Jericho ini minta, udah lu artwork ngasal aja, nanti bisa diganti. Yang penting lagunya lu mastering cepet-cepet. Upload ke platform apa sih itu? Spotify. Oh, emang bisa ya? Bisa. Oh, pakai agregator ya? Nah kalau dia tuh ada agregator tersendiri. Dia yang ngerti lah, gue nggak terlalu ngerti bang. Oke. Jadi kayak gue kasih ke dia. Ambis itu, wah itu perjuangan berat, bener-bener berat sih itu. Duit gue lagi nol. Gue nggak bekerja, gue fokus ngerjain lagu gue. Oke. Sebenarnya duit nggak nol banget sih. Di tabungan ada lah duit lumayan. Tapi gue berpikirnya kan duit bulanan gue nih nggak ada nih. Tapi bodo amat lah, gue gas aja, gue nggak peduli duit. Gue pengen kasih reward fans gue, bukan fans sorry, follower gue. Mereka udah ngedukung gue, kontennya udah naik, gue bikin lah, siapa tahu. Gitu. Akhirnya gue upload. Yang Melody of Memories. Iya, sempat ada yang komplain lah, kok ini nggak ada gitar dan lain-lain. Ya gue jelasin dong, satu, gue nggak ada duit nih buat bayar orang. Dan jadi kok itu lagi sibuk. Dan dia bilang, ya lu kenapa nggak gue aja ngetek gitar? Ya kemarin gue nggak enak bang, lu lagi sibuk. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, udah dirilis. Wah itu rekor tuh. Tiba-tiba ya gue kira follower streamsnya cuma paling 100.000 udah gila ya, udah bagus ya. Karena temen-temen gue yang di label aja mungkin 100k follower itu 100k streams itu bener-bener struggling. Susah loh Spotify. Gue pengen lihat, sekaligus gue pengen ngebuktiin TikTok bisa nggak ya bikin orang yang nothing jadi somebody gitu. Pengen lihat aja. Akhirnya rekor. Oh nggak, jangan dulu. Satu hari itu streamnya cuma 4.000. Tapi di hari ketiga udah 100k. Wih, cepet banget. Nggak masuk akal kan makanya kan gitu loh. Itu sebelumnya lu post konten dulu yang Melody of Memories tersebut? Iya. Baru lu masuk ke Spotify? Iya. Dan gue cuman promosional kontennya cuman yang quotes aja. Nah itu kontennya kan lagi yang viral apa ya, bentar gue lupa. Pokoknya adalah konten-konten quotes gitulah. Itu yang bikin viral itu kan gitu loh. Jadi itu viralnya sebenarnya 3 kali setahu gue. Satu konten bisa viral 3 kali, masuk akal gak sih menurut lu gitu loh. Kayak aneh sih menurut gue. Tapi emang kalau ada jalannya Tuhan udah kayak gitu sih bang. Itu viral, gue upload. Nah itu 3 hari 100k. Nah itu gara-gara apa tuh bisa? Gara-gara itu ternyata yang nungguin banyak. Yang nungguin karya lu? Banyak. Dan itu udah orang dari 2022 udah bilang, bang rilis Spotify. Tapi prinsip gue karena lagunya bukan punya gue nggak mau upload. Yang cover tuh gue nggak mau upload. Ketika lagu ini gue upload bang, orang pada dengerin semua. Oh jadi orang dari 2022 tuh udah suka sama lu. Dia nungguin lagu original lu. Iya, dan salahnya gue mikir banget tentang duit. Gak ada duitnya nih. Salahnya itu. Salahnya itu. Gitu sih bang. Habis itu tiba-tiba naik lagunya. Pokoknya sebulan kurang udah 1 juta streams. Oke, tiba-tiba di bulan Agustus ada DM dari Korate Music yang bilang, kita mau beli lagu lu dong $8.000. 8.000 dulu ternyata dulu. Itu bisa dia nemu lagu lu tuh gara-gara apa sih? Jadi setelah gue riset, orang si yang publishing ini emang suka cari lagu viral di TikTok, dibeli sama dia. Oh gitu. Iya. Bentar, kalau nggak salah itu ada sempat juga yang pakai sound lu yang ngomong gencana ya? Iya. Itu habis dibeli. Oh, habis dibeli. Iya. Jadi ya ada orang Malay yang pakai sound itu, namanya Imran Bart ya kalau nggak salah. Kita balik ke balik lagi. Curate. Oke. Curate ya gue takut dong. Gue tanya sama Mas Alam sama Jericho. Itu perasaan lu gimana waktu dapat ini bener gak sih gitu? Ini bener gak sih gitu loh. Gue tanya ke mereka, ini gimana ya? Ambil nggak ya? Kalau Mas Alam bilang suruh dipelajarin dulu kontrak dan lain-lainnya. Jericho bilang pikir-pikir dulu baik-baik gitu loh. Berarti bentar, itu si label Curate itu ngeliat lagu viral di TikTok, berarti lagu lu udah viral dulu? Udah. Terus ngeliat di Spotify ada? Pasti ngeliat stats mereka.
ngelihat prospek lagunya. Berarti kalau misalnya musisi kayak gitu, lu bikin lagu, misalnya lu masukin masteringnya dulu di Spotify, agregator itu gratis ya? Bayar. Tapi kalau teman gue kan si Jericho dia ada akses. Gue kurang tahu detailnya gimana jujur sih. Oke, gue juga nggak tahu sih. Habis itu lu boosternya tuh di sosial media tuh. Sosial media. Jadi orang pada suka lagunya, pengen nonton, pengen dengerin full ke Spotify. Betul. Nah, baru nanti label yang ngeliat tuh. Iya, dia bukan label, dia publishing. Beda soalnya. Publishing ya. Nah, itu tipsnya tuh dari Joel tuh. Ya kan? Terus. Habis itu ya kita meeting, terus gue diskusi juga sama temen gue yang memang sudah terbiasa kerja sama orang luar, namanya Gilang. Oke. Itu meeting in English berarti ya? Enggak, Gilang ini orang Indo, tapi dia yang sama Curate English. Okay. Lu bayangin dah, Inggris gue ngaco ngomong sama UK, mati lah itu. Iya. Tapi bodo amat gue gas gitu loh. Iya. Kayak gitu sih. Terus. Habis itu gue mau $10,000 kalau mau. Dan lu nego lagi? Iya. Okay. Awalnya gue nggak mau ambil karena gue pikir ini gue di kontrak sama dia, gue harus bikin lagu berapa lagu. Ternyata dia kontraknya hanya pengen beli satu lagu aja. Oke. Ya digas dong. Habis itu apalagi sharing profitnya 50-50. Bentar, itu lu pertama kali dibeli lu kan dapet duit, terus nextnya lu dapetin 50-50. Iya. Oke. Dan tuh worth it menurut gue. Kenapa? Karena kalau yang sekarang kalau yang sebelum dibeli itu 75-25. 75 ke gue, 25 ke agregator. Dan gue nggak di boosting. Kalau sama yang ini di boosting. Oke. Worth it dong. Kalau pikiran bisnisnya dia bisa ngedoubling lo aja, lu udah sama-sama cuan sebenarnya. Benar. Ngedoubling streamsnya aja udah cuan sebenarnya gitu. Itu stream kalau di Spotify itu dapat duit ya? Dapat. Oh, bukan di Spotify. Iya. Oke. Jadi lu dibeli lagunya 150 juta plus dapetin sharing profit dari penghasilan apapun dari lagu tersebut 50-50. Iya, itu belum dari film, belum dari yang lain-lain gitu loh, Bang. Okay. Kalau lagu dipakai di film kan itu publishing. Itu lagu lu dipakai buat perform itu kan lu harus izin dan harus bayar juga. Itu nanti masuk semuanya. Jadi keran duitnya di situ. Oke. Ya, tapi balik lagi jangan mikirin duitnya dulu, berkaryanya dulu. Oke, bikin karya iya. Exceptional dulu ya. Karena menurut gua kalau pikir duit dulu dari yang udah pasti nggak, rasanya tuh beda, nggak pure. Oke. Gitu sih. Terus akhirnya udah ditransfer 150? Udah ke PayPal. Abis sign kontrak langsung 10 menit kemudian ditransfer. Terus lu gemeteran gak ngeliat anjir? Iya nih, anjir $1,000 bener nih. Ini di PayPal, gitu iya. Ya? Gue tarik dulu lah $1,000. Bisa? Bisa, masuk. Habis itu gue tarik semua, ya duitnya gue pikir kalau gue beli mobil enggak sih, nggak wise. Ya udah gue beli Mac yang M2 Max. M2 Max buat kerja ya? Buat kerja. Gue beli MIDI controller yang ada di belakang mungkin kelihatan. Habis itu gue bangun studio ini ada duit dari situ juga sih, Bang. Lu investasi ke bisnis? Iya, ya? Karena menurut gue kalau beli mobil ya gue bisa kok beli mobil yang Brio. Ya. Waktu itu duit gue cukup buat beli HRV. Oke. Tapi nope. Enggak kayak gini cara mainnya. Betul. Jadi gue putar lagi ke yang untuk support kerjaan gue. That's good sih. Iya. That's good banget sih. Dan itu gue belajar dari lu juga, dari teman-teman gue menurut gue good circle itu penting. Karena ngajarin lu kayak gitu. Oke. Invest ke hal-hal yang bisa growth bisnis lu. Nanti mobil dan lain-lain nyusul ya. Bisa dapat kok gitu loh. Oke. Keren banget sih. Gue dengar ceritanya ya kayak merinding anjir. Gokil. Thank you sih, Bang. Gokil banget sih. Terus habis itu lo sekarang nih ada lagi nggak yang lagu yang mau dibeli atau royaltinya udah dapat lagi apa belum gitu? Royalti sih masih nunggu pengkolekan, kan kita habis mindahin lagu dari Indo ke UK. Oke. Itu kita masih nunggu royaltinya, tapi lumayan banget sih royaltinya kalau dapat. Estimate berapa tuh? Bersihnya sih mungkin di 40 ya. 40. Bersih 40. Sebulan tuh? Enggak, maksudnya itu total itu ya? dari satu lagu. Okay. Belum kalau gue bikin lagi. Tapi balik lagi, ketika bikin musik jujur aja jangan mikir duit karena beda hasilnya. Begitu ya? Gue bener-bener dilatih tentang itu sekarang. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang penghasilan lo yang dari lagu lo dibeli sama royalti kan. Selain itu ada lagi nggak sih penghasilan lo sebagai musician, content creator? Pasti dong. Gue kemarin ada partnership sama BandLab. Lumayan banget itu. Itu ngapain? Gue bikin video tutorial cara pakai software mereka aja.
Oke. Habis itu paid promote dari label. Oke. Habis itu brand-brand agency masuk juga. Lumayan lah buat hidup. Oke, paid promote dari label tuh maksudnya gimana? Biar kebayang. Jadi kayak lagu mereka gue remix jadi music gue, Oh, ballad gitu ya. ballad. Oke. Itu bisa dapat berapa sih kalau? Kalau yang itu lumayan sih, lu musik 1 menit 3 juta sehari kelar bang. Oke. Lumayan banget. Kalau yang paid promote dari agency? Paid promote agency lah ada kemarin 5 5 ya. 5 juta itu mungkin kayak gue 3 jam 4 jam bisa gue kelarin. Bikin musik juga? Bikin musik 1 menit. Oke. Ada lagi? Habis itu kayak band lab sih nggak terlalu mahal. Tapi kan gue cuma model HP doang. Gue cuma model HP, gue screen record, ya gue bikin musik di situ. Oke. 3 video sih kemarin lumayan sih bang. In dollar bayarannya sih. Oke. Dan dolar lagi naik kan, jadi gue seneng banget. belum Bayaran tentu gue ya? iya. Belum tentu. Lu kan royalti juga di dolar juga kan bang. Oke, Gitu sabi dia. sih, sabi sih. Lumayan Terus, sih. Scoring masih jalan? Scoring kita ada mau masuk lagi. Sama kan ada partner gue Jericho, gue juga sering bantu dia kan, ada job juga dari situ. Oke. Ada job-job dari gereja, ada job-job dari TikTok gue untuk ngerjain lagu orang gitu. Oke. Jadi ya banyak lah. Endorsement masih jalan juga. Ya? Endorsement memang nggak sesering ini sih produce music. Oke, jadi tetap Iya. mainnya di produce music ya. Gitu. Oke. Lu kalau orang mau follow lu, pengen lihat kehidupan lu di TikTok lu apa sama di Instagram lu apa, kasih tau ya? Oke, kalau di gua TikTok gua @joelmusicbox, kalau Instagram joel.chris_. Nah, by the way, jual music box dari siapa tuh? Dari Bang Ogut dong, sedap. Oke, thank you udah nonton. See you in another podcast dan thank you. See you. Sukses terus. Yo. Bro. Thank you.